Bapak Ibu yang saya hormati, neurolinguistik itu interdisipliner ya, antara linguistik dengan neurologi, antara linguistik dengan psikologi. Jadi kalau dulu ada pakar yang menyebutnya dengan neuropsikolinguistik dengan melahirkan buku neuropsikolinguistik, tapi sebenarnya antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Ibarat mata uang, neurolinguistik mana lebih dulu dari psikolinguistik, kalau kajiannya mungkin neuro lebih dahulu, tetapi istilahnya psikolinguistik lebih populer. Jadi psikolinguistik itu kalau dibahas antara neurolinguistik itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena di dalamnya materinya terkait dengan otak, ya, terkait dengan fungsi bahasa di otak. Kemudian neurolinguistik dalam perkembangannya menjadi uh, atau berbicara tentang aspek gangguan, ya, disorder, baik itu bahasa, gangguan berbahasa, kemudian gangguan dalam berbicara, dan gangguan dalam berpikir. Nah, ketiga gangguan ini menjadi tren dalam riset-riset linguistik karena membahas semua fenomena yang ada, baik itu dalam psikolinguistik maupun dalam neurolinguistik. Kemudian area yang dibahas di situ, terutama dari aspek gangguan, adalah area Broca dan Wernicke. Karena memang di sanalah pusat bahasa yang ditemukan oleh Broca dan Wernicke sebagai tempat memproduksi bahasa dan tempat untuk memahami bahasa. Tapi dalam perkembangannya, neurolinguistik itu tidak saja mengkaji tentang Broca dan Wernicke, tapi juga keseluruhan dari otak kita. Sehingga neuropragmatik itu dalam perkembangan ilmu pragmatik itu kajian tentang otak kanan itu juga dibahas dalam penelitian-penelitian neurolinguistik. Kemudian istilah neurolinguistik itu tadi sudah juga disinggung oleh Ibu Dwi. Pada tahun 1950-an itu sudah populer sebenarnya oleh Trousseau ya pada abad ke-18 dengan istilah afasia. Tetapi uh, neurolinguistik sebagai disiplin ilmu atau bidang keilmuan baru populer pada abad ke-19. Setelah setelah berkembangnya ilmu-ilmu psikolinguistik. Kalau psikolinguistik sendiri kan kita sudah tahu dipopulerkan oleh pada tahun 1953 oleh Brown, itu adanya dibuka program doktoral di salah satu universitas di Eropa, kemudian menyebut istilah psikologistik oleh Lenneberg, dan sejak itu pada tahun 1955 yang di dalamnya berkembang pesat juga persoalan kajian tentang otak. Namun para ahli psikolinguistik lebih mengembangkan pada berbagai aspek seperti teoritisnya, kemudian pada perkembangan manusia, ya baik itu ketika pemerolehan maupun pada aspek sosial, kemudian juga pada pendidikan, pada pengajaran. Nah, itu dibahas dalam ilmu psikolinguistik. Saya masih ingat ketika pertama kali kuliah psikolinguistik di S1, itu dosennya adalah dari pendidikan. Jadi diperoleh ketika pada usia pemerolehan bahasa. Lalu berkembanglah ilmu psikolinguistik itu pada aspek psikiatri, pada sastra, pada komunikasi, pada neurologi, sehingga keduanya menjadi saling melengkapi. Jadi bukan berarti bertolak belakang perkembangan masing-masing, tetapi justru keduanya saling melengkapi. Sehingga psikolinguistik dan neurolinguistik itu menjadi suatu disiplin ilmu. Bahkan dalam perkembangan terkini, kalau orang menyebut neurolinguistik, maka otomatis di dalamnya akan ada materi tentang psikolinguistik. Karena apa? Karena hampir semua persoalan bahasa kita ini adalah
persoalan bagaimana bahasa diperoleh, mana bahasa terganggu. Kita lihat otak itu, kalau tentu saja kita melihatnya semenjak dari lahir. Ketika seorang bayi lahir pada usia ketika masih dalam kandungan, itu otak sudah berproses gitu. Mulai dari 3 minggu sampai 5 minggu, itu perkembangannya masih hampir pada bentuk yang tidak bisa diamati.